terjadi di kemudian hari. 3 tahun lamanya kita sudah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Kalau kita mengingat kembali data ini, kasus konfirmasi harian untuk PSBB diterapkan pertama kalinya April 2020. Ya, ini saya kira sudah lihat angka itu terus menaik. PPKM mulai di Omikron diterapkan Februari 2021. PPKM darurat diterapkan untuk mengendalikan varian Delta itu 3 Juli 2022. Saya ingat persis Presiden telepon saya mengenai ini karena kita lihat angkanya tiba-tiba menaik yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat angka yang kanan masih setengah ini PPKM level dikenalkan menggantikan PPKM darurat 21 Juli 2022. Darurat itu kita ambil istilahnya untuk membangunkan rasa awareness masyarakat karena waktu itu masih ada pro kontra apakah ini serius atau tidak. Nah, tapi darurat kita kembalikan untuk mengingatkan kita semua bahwa keadaan ini sangat berbahaya. Nah, puncak kasus Delta itu sampai saya ingat 56.000 per kasus per hari. Dan itu saya lihat betul-betul mengkhawatirkan kita karena rumah sakit. Itu saya kira semua teman-teman bupati, wali kota, gubernur, kesehatan kalau membuat refleksi ke depan, betapa kita waktu itu mungkin menangis melihat teman kita, orang dekat kita pergi mendahului kita, dan kita banyak waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa karena keadaan yang begitu mendadak. Jadi pembelajaran ini, teman-teman sekalian, yang menurut saya yang menjadi trigger membuat Presiden memberikan arahan yang tetap untuk kita lebih siap ke depan ini dengan ada dalam negeri. Kita tidak percaya hanya kepada global supply chain saja. Kita harus memiliki ketahanan kita sendiri paling tidak 50-60%. Dan hari ini saya ingin melaporkan pada teman-teman sekalian, saya kira dalam Menteri Kesehatan sini kita peralatan kesehatan sudah mungkin mencapai lebih atau kita itu, sehingga dengan demikian kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, insya Allah kita akan jauh lebih bagus kesiapannya daripada awal-awal April 2020. Omikron itu 64.000, tetapi jumlah kematian jauh lebih kecil dibandingkan dengan Delta tadi. Dan PPKM ini kalau Anda lihat yang kanan itu terus melandai, dan pada 30 Desember yang kemarin Presiden menghentikan PPKM. Kalau kita lihat sekarang langkah intervensi non medis berupa pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan untuk mencegah kolapsnya fasilitas kesehatan dan menahan lajunya kematian. Saya kira teman-teman masih ingat bagaimana rumah sakit itu penuh, dan saya salah seorang perwira yang merasa bahwa saya tidak bisa menolong teman saya pun, teman dekat saya satu kamar di akademi militer, dia kena COVID karena antri yang begitu panjang di rumah sakit TNI, sehingga beliau akhirnya juga mendahului kita, padahal beliau pasal orang yang sangat sehat waktu kami masih jadi perwira. Jadi saya membayangkan kembali refleksi pada teman-teman sekalian, kalau kita tidak siap, taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, kita semua harus kompak. Dan menurut hemat saya, kekompakan kita yang membuat kita mampu mengatasi begitu kompleksnya masalah tadi COVID-19 ini. Pena okupansi atau rasio body kalau kita lihat terus dalam begitu tingginya waktu itu, ya kiri sampai pernah 78% atau malah lebih, dan sekarang kalau kita lihat terus melandai. Dan kemarin laporan dari General Prianto di Wisma Atlet cuma 1 orang yang berisi, jadi memang sudah sangat rendah. Nah, kalau kita lihat yang kanan, kasus kematian juga di puncak daripada Delta itu sangat tinggi, tapi kemudian melandai terus sampai kepada hari ini. Hingga hari ini saya lihat kematian itu sudah kadang di Jakarta selalu sudah single digit di Jakarta, Bali. Namun saat ini Indonesia sudah memiliki kemampuan dari sisi intervensi medis untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman masih ingat, Bapak Ibu sekalian, betapa kita waktu itu berpacu dengan oksigen. Kita mendatangkan oksigen dari mana-mana, berbagai tempat, dari Singapura, sampai versus kasus konfirmasi harian. Ini saya kira berbanding. Oleh karena itu juga nanti kami merasa bahwa
kita akan nanti lihat, akan umumkan nanti ya, kabupaten kota yang terbaik dalam penanganan COVID yang sedang kita rancang dengan Kementerian Kesehatan dan juga teman-teman dari BNPB dan sebagainya. Indonesia saat ini memiliki kekebalan yang tinggi, baik dari vaksinasi maupun kekebalan alamiah. Kalau Anda lihat yang kiri, kita sudah memiliki 95,5% masyarakat telah memiliki antibodi. Ini tidak ini datang dari alam maupun dari vaksinasi. Memang kita akui, saya misalnya mengalami 5 kali disuntik, termasuk yang kelima dengan ambivalen. Itu bivalen itu yang membuat ketahanan kita. Karena saya juga 2 kali kena COVID, tapi hanya 4 hari saya terinfeksi dengan tanpa gejala. Apa yang mau saya ceritakan pada Anda, kesaksian saya ini, bahwa kalau kita semua sudah divaksin dengan baik dan kita olahraga dengan baik, kita hidup dengan teratur, mestinya peluang kita untuk kena itu tidak seperti kalau kita belum divaksin. Jadi peluang level PPKM sangat ketat. Kapasitas maksimum level 1 adalah 75%, pada level 4 banyak aktivitas ditutup. Ini yang terjadi waktu itu. Tapi di pabrik-pabrik, industri-industri, kalau Anda ingat, kita membuat lockdown di industri itu, sehingga industri itu berjalan dan kemudian kali 3 shift sehingga tetap ekonomi kita bisa berjalan. Ini memang ada satu risiko-risiko yang kita ambil, tapi kami hitung dengan cermat apa yang kita sebut risiko-risiko yang diperhitungkan, calculated risk. Nah, jadi di sini saya kira proses pengambilan keputusan yang penting dan kita confirm bahwa itu yang terbaik buat kita dan bukan tidak mungkin orang itu juga ada yang meninggal, tapi angkanya lebih kecil. Maaf teman-teman sekalian, pikiran-pikiran datang ke saya karena dalam operasi militer kami selalu melakukan itu yang membuat risiko-risiko yang diperhitungkan bukan tanpa risiko, tapi ternyata kita benar dengan data-data yang ada. Oleh karena itu data-data itu menurut hemat saya sangat penting. Itu perlu kita penutup. Setelah hampir 3 tahun sejak pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Penghentian kebijakan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya situasi pandemi COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas di masyarakat yang tinggi, kesiapan kapasitas kesehatan yang baik, dan pemulihan ekonomi yang cepat. Dan kita terus terang sudah punya seperti buklet. Kalau terjadi apa-apa kita bisa segera bereaksi apa yang harus kita lakukan. Jauh pengalaman kita lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. Kedua, meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, tetap kita semua harus waspada karena pandemi ini belum berakhir. Kita tidak tahu ada mutasi yang baru yang mungkin timbul. Monitoring terhadap kasus harus terus dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong. Nah, peran masyarakat terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan. Dan saya minta teman-teman sekalian, kita semua itu agar memberikan contoh tadi mengenai vaksinasi ini, jangan berhenti. Ketiga, pemberian obat-obatan dan vitamin harus tetap tersedia di berbagai fasilitas kesehatan selama masa transisi. Kemudian bansos diberikan untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang teratur dan cepat. Saya titip juga pada teman-teman gubernur, wali kota, bupati, dan rumah sakit, sekali-sekali mungkin dicek mengenai oksigen. Karena kita pengalaman dulu bagaimana oksigen itu sangat berpengaruh terhadap keadaan waktu COVID Delta itu tinggi-tingginya. Keempat, keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19 merupakan buah dan kebijakan yang terintegrasi antara berbagai elemen, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Dan keberhasilannya juga berasal dari kerja yang berbasiskan data. Ya, saya ulangi, berbasiskan data, ilmu pengetahuan, dan menggunakan teknologi. Keberhasilan ini sedianya harus ditiru dan terapkan dalam kebijakan berbangun lainnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nomor 4 ini penting saya kedepankan tanpa kita sadari. Kita melakukan transformasi Indonesia lebih efisien dengan digitalisasi. Akibat work from home, kita jadi biasa kerja dengan digital, sehingga e-katalog yang Bapak Bupati, Ibu Bupati, Wali Kota, dan Gubernur
itu sekarang meningkat. Itu banyak apresiasi dunia pada kami, pada kita semua waktu G20 dan kemarin saya pergi ke beberapa tempat. Tapi saya berkali-kali menyampaikan dalam pidato saya bahwa ini bukan kerjaan satu orang, ini adalah kerjaan tim. Dan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa besar, bangsa yang hebat, yang bisa mengatasi begitu masalah yang paling kompleks pun, yang mungkin banyak negara dunia yang dulu tidak bisa dan melecehkan kita waktu itu. Tidak banyak ada, kalau kita lihat banyak negara-negara yang ragu akan kita punya data itu. Tapi hari ini mereka mengatakan bahwa Indonesia itu hebat. Hebat mereka itu adalah Anda semua juga, bukan hebat orang orang. Dan tidak beruntung ada presiden yang memberikan arahan dan berani memberikan keputusan-keputusan yang menurut saya kadang-kadang kita mencuri-curi batas-batas tingkat kegawatan, tapi harus dilakukan keputusan. Kalau presiden berada pada posisi yang firm untuk melakukan itu, tentu seperti saya katakan dengan kalkulator tadi. Bagi penutup teman-teman sekalian, kita akan membentuk panitia. Tadi saya bicara Menteri Kesehatan untuk mencari membuat penghargaan kepada kabupaten kota COVID. Nah, kriteria penghargaan itu sudah akan menyusun tingkat vaksinasi 1, 2, dan booster, tingkat testing dan tracing, tingkat penggunaan peduli lindungi, penyediaan pelayanan kesehatan, hingga indikator lain yang disusun. Nanti ada tim dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, BNPB, kemudian dari Satgas Daerah. Nah, kita juga akan lihat nanti rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah yang terbaik dalam pelayanan. Sehingga ini penghargaan, dan saya akan usul kepada Bapak Presiden, penghargaan ini akan diberikan oleh Presiden sendiri. Saya juga akan mohon pada Presiden untuk dilakukan satu upacara tersendiri, karena ini pekerjaan besar yang telah disukseskan oleh teman-teman sekalian. Anda adalah pahlawan-pahlawan yang hebat menurut saya, yang berperang melawan penyakit ini, dan Anda menyelamatkan atau ratusan ribu mungkin nyawa karena keberanian daripada Anda sekalian. Dan saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf manakala mungkin saya selama memimpin kegiatan ini mungkin bicara keras, maunya cepat dan sebagainya, agar bisa dikomunikasikan ke strategi transisi pandemi menjadi endemi. Jadi sekali lagi, pencatatan PPKM adalah salah satu program pemerintah dari keseluruhan strategi transisi dari pandemi menjadi endemi. Ya. Hal yang penting kita sampaikan ke masyarakat, di dalam proses transisi pandemi menjadi endemi harus dipastikan secara bertahap. Jadi kata-kata secara bertahap itu penting. Kita menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat akan meningkat. Contohnya Pak, Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena begitu menjadi endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarganya, lingkungannya menjadi sangat penting. Contohnya kalau kita influenza, pemerintah tidak intervensi. Apakah kita demam berdarah? Pemerintah tidak intervensi, unless itu menjadi suatu pandemi besar. Ya, kekuatan modal sosial masyarakat kita untuk menjaga kesehatan kelompoknya dalam bentuk gerakan masyarakat secara inklusif itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan intervensi terus-menerus dari pemerintah. Ya, itu yang perlu kita pahami. Jadi dalam transisi dari pandemi menjadi endemi, secara bertahap intervensi pemerintah akan diturunkan dan partisipasi masyarakat akan ditingkatkan kembali ke level normal untuk penyakit-penyakit yang sekarang ada di lingkungan kita. Intervensi pemerintah yang kita turunkan adalah PPKM. Di halaman berikutnya. Nah, kita akan lagi intervensi yang secara bertahap kita kembalikan atau kita ubah, kita turunkan dan kita tingkatkan partisipasi masyarakat. PPKM, teman-teman, ini adalah
pembatasan kegiatan masyarakat atau khususnya untuk kerumunan pergerakan. Kegiatannya itu apa saja? Ada kegiatan tidur, ada kegiatan olahraga, itu tidak. PPPKM adalah pembatasan kegiatan khususnya kerumunan. Ini juga dicatat. Jadi kok sampai sekarang masih ada yang naik, masih ada yang turun gitu kan? Kok Indonesia enggak? Indonesia, India, beberapa negara G20 tuh enggak mengalami lonjakan seperti Cina, seperti Jepang, seperti Singapura, ya, seperti negara-negara di Eropa kan mereka masih ada lonjakan terus. Ada dua hal yang kita sukses. Ini kan strategi ini semua orang jalanin, itu kan GBL. Ada dua hal yang kita jalanin dan benar, gitu ya. Sebagian juga karena rezeki anak soleh, ada untungnya juga. Coba next slide. Yang pertama Bapak Ibu, Indonesia benar bisa menjalankan strategi surveillance ya. Kita bisa tahu musuhnya siapa. Jadi satu yang paling penting nanti kalau ada pandemi, kita harus secara saintifik tahu musuhnya siapa. Kalau tentara itu intel, kalau nggak ada intel gimana bisa menang? Gitu kan? Kalau kita perang, intel itu penting. Coba kalau tentara intelnya pakai satelit di luar, pakai radar system, pakai penyusupan Kopassus, pakai radio transmitter, radio satelit, kita enggak. Intelnya itu pakai lab genome sequence. Supaya kita tahu musuhnya siapa, masuknya dari mana, penyebarannya seperti apa. Karena terbukti lonjakan kasus itu tadi bukan disebabkan oleh lebaran atau tahun baru, disebabkan oleh musuhnya berubah. Untuk tahu itu kita masih pakai genome sequence. Ya. Apa yang kita berhasil lakukan? Next slide. Nggak banyak orang yang percaya saja. Dulu nih satelit kita nih, radarnya kita, internet kita cuma ada di 8 lokasi di Jawa. Kapasitasnya cuma bisa ngintelin 15 musuh sebulan. Sekarang kita sudah punya 17 di seluruh Indonesia dan bisa ngintelin 6.000 sampai 8.000 sebulan. Nanti akhir tahun ini kita akan punya mungkin sekitar 20-an di seluruh Indonesia, bisa ngintelinnya 8.000 sampai 10.000 per bulan. Jadi kita sudah punya lab genome sequencing. Ini kayak satelit perangnya kita nih, kayak radarnya kita terpasang di seluruh Indonesia, sehingga kita tahu musuhnya masuknya dari mana, siapa, pergerakannya seperti apa. Ini nomor satu. Kedua, ya, strategi yang kita lakukan juga benar. Next slide. Nggak semua orang lakukan. Ya, ini kita memiliki sistem pertahanan masyarakat semesta. Jadi selain musuhnya kita tahu, masyarakat kita itu daya tahannya luar biasa. Ya, kalau dulu ada perang gerilya, kenapa Belanda kalah ya? Kan lawannya lawan rakyat, capek juga dia itu. Ini sama, pandeminya bukan ngelawan orang-orang kayak Menkes atau TNI Polri, dia lawannya 270 juta masyarakat Indonesia. Kalau mereka udah melawan virusnya semua, ya capek juga virus. Yaitu dengan kita lakukan yang namanya sero survei rutin 6 bulan sekali. Desember kita lakukan 20.000 sampel di 514 kabupaten kota bersama Kepemda ini. Terima kasih Pak Wamen, Pak Tito juga yang bareng-bareng saya mulai. Juli kita lakukan dan sekarang sedang berjalan. Ini mengukur daya tahan daya tempuh 4 gelombang, yang 2 gelombang terakhir itu udah kecil sekali, dan yang lama selanjutnya salah satu ukuran utamanya dari production rate kita 21. Ini indikator yang tadi menjawab apakah laju penularan kita turun apa enggak. Karena itu kan tujuan kita memenangkan perang. Dimana kita menangkan perang? Kalau Amerika Presiden Jepangnya takut ya, kalau kita menangkan perang kalau laju penularannya terkendali, dan definisi terkendali ini kalau mau ada ilmiah sedikit ya di bawah 1. Ya, di bawah 1. Nah, kesimpulannya terakhir mungkin Bapak Ibu, saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi penarikan PPKM ini bukan strategi urusan-urusu. Ini adalah bagian dari strategi transisi pandemi menjadi endemi yang perlu dilakukan secara bertahap dengan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kenapa PPKM ini dicabut? Karena kita melihat bahwa pembatasan kegiatan masyarakat tidak lagi diperlukan. Masyarakat boleh bergerak, boleh melakukan kegiatan khususnya kerumunan dan mobilitas yang normal. Karena kenapa? Karena imunitas penduduk kita tinggi dan intervensi medis
sudah tersedia. Seputar aturan yang namanya PPKM ini tidak mencabut status kedaruratan kesehatan Kepres 11 2020 dan status bencana COVID-19 Kepres 12 2020. Keduanya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kedua Kepres ini adalah Kepres mengenai pandemi, itu mengikuti Kepres dunia pandemi yang dikeluarkan WHO yang namanya PHEC yang masih berlaku. Yang keempat, Bapak Ibu, dengan kita mengharapkan masyarakat meningkatkan partisipasinya, perlu dididik masyarakat agar jangan euforia. Masyarakat tetap dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan, sama seperti kita protokol kesehatan demam berdarah misalnya. Ya kalau lagi banyak demam berdarah disemprot, jangan keluar misalnya sore-sore supaya nggak digigit nyamuk. Ya, ini sama. Kalau flu ya jangan hujan-hujanan, kalau hujan jangan pakai payung, itu kan protokol kesehatan. Dan kita untuk COVID ya protokol kesehatan tetap kita sarankan masyarakat lakukan itu. Rajin cuci tangan, ya kalau sakit menggunakan masker, kemudian kalau kerumunannya banyak sekali ya gunakan masker, kalau ngerasa agak nggak enak badannya tes, pakai rapid test. Bapak Ibu Bupati Wali Kota 19 pada tiga adalah pengendalian inflasi daerah, kemudian yang berikut adalah realisasi pendapatan dan belanja dalam APBD kita di tahun 2022 kemarin. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah peran Kementerian Dalam Negeri mendorong peningkatan penyerapan APBD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan arahan Bapak Presiden sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Marves, kemudian Bapak Menteri Kesehatan dan juga Menko Perekonomian, bahwa ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin yang ingin kami tekankan kembali. Itu ada 3 poin, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi resiko COVID-19, yaitu pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas, dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terlebih khusus kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat, sebagaimana data yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi, bahwa vaksinasi kita khususnya untuk 3 provinsi ini di bawah 70%. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan kerja kita bersama untuk kita bisa meningkatkan vaksin kepada masyarakat kita yang ada di 3 provinsi. Kemudian yang berikut adalah aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Itu arahan Bapak Presiden, yaitu fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster dan dalam masa transisi. Satgas COVID-19 di pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat. Jadi Satgas daerah tetap ada selama masa transisi. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bansos akan dilanjutkan di tahun 2023, yaitu bantuan sosial, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di Vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian yang poin kedua yaitu poin pengaturan Inmendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi, ditetapkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Antara lain, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya instruksi Mendagri. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian PPKM tidak sebagai pernyataan bahwa pandemi COVID-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh WHO. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 diperlukan strategi proaktif, persuasif, terfokus dan terkoordinir serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah protokol kesehatan.
mendorong masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun ya atau hand sanitizer, mengingatkan kepada masyarakat bahwa risiko pandemi COVID-19 masih bisa terjadi. Itu adalah surveillance ya. Yang ketiga adalah vaksinasi, mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan sebagaimana yang data yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu para gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia untuk terus kita lakukan program vaksinasi. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan komunikasi publik. Nah, mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang berikut adalah kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kelima, kepala daerah untuk mencabut segala regulasi yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM. Yang keenam adalah kepala daerah selaku kepala satuan tugas atau Kasatgas COVID-19 berkolaborasi dan berkoordinasi dengan TNI Polri, Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya untuk tetap mengaktifkan satuan tugas atau Satgas daerah dan memonitoring, pengawasan dan mencermati perkembangan COVID-19 serta mengambil langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian COVID. Daerah selaku Kasatgas dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan selektif terhadap setiap bentuk kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Kemudian yang kedelapan, memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kesembilan, melaporkan penanganan, pencegahan dan pengendalian kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu tadi beberapa langkah-langkah dari Inmendagri yang telah dikeluarkan terkait dengan soal PPKM yang dapat kami sampaikan. Kemudian poin ketiga adalah pengendalian inflasi daerah. Nah, terkait dengan pengendalian inflasi daerah, kami akan menyampaikan simpulan monet APIP dalam perkembangan harga. 19 Pemda ya menyampaikan setiap hari itu ada 100% laporan harian dan terdapat 9 Pemda tidak menyampaikan sama sekali atau masih 0%. Laporan harian terkait dengan perkembangan harga pangan sejak tanggal 29 Agustus 2022 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait merupakan upaya yang paling banyak dilakukan Pemda dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu 427 pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kemudian kabupaten yaitu rata-rata provinsi